Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi teman-teman, izinin saya buat berdiri di sini. Jadi ini bukan penelitian sih, tapi lebih ke perspektif saya, riset saya juga tentang pendidikan dan ketimpangan yang ada di lingkungan sekolah luar biasa. Boleh di slide. Satu-satu aja dulu. Anjay. Seberapa ini kan? Ya tadi. Muat gitu. Bentar ya, saya nunggu ngelot. Jadi gini nih teman-teman, sebenarnya kenapa saya mengambil tentang pendidikan yang ada di dunia sekolah luar biasa? Karena kan sekolah luar biasa tuh orang-orangnya bukan seperti kita kan. Rata-rata mereka anak-anak yang berkebutuhan khusus. Dan teman-teman berpikir gak sih kalau misalkan sekolah yang ada di SLB itu sama kayak kita atau beda menurut kalian? Beda. Nah, jadi ada beberapa perbedaan antara pendidikan di dunia sekolah normal dan sekolah yang ada di sekolah luar biasa. Boleh di slide? Ini saya ngambil risetnya itu dari sekolah luar biasa yang ada di Kabupaten Bandung. Ini mana Bandung? Di mana Maya? Memang ada? Ada. Sebelum jadi ini kan termasuknya ke dalam ketimpangan pendidikan. Jadi di sini saya mau menjelaskan ketimpangan pendidikan dulu menurut Bapak Pendidikan Nasional Negara kita, yaitu pendidikan yaitu tuntutan di dalam hidup tumbuhnya anak-anak. Anak-anak berarti kan semua anak-anak. Adapun maksudnya, pendidikan menuntut segala kekuatan kodrat yang ada pada anak-anak itu agar mereka sebagai manusia dan sebagai anggota masyarakat dapat mencapai keselamatan dan kebahagiaan setinggi-tingginya. Jadi semua anak ya, jadi nggak ada kayak buat orang ini, nggak ada kan, berarti semua anak itu harus mendapatkan pendidikan. Oke, mengerti? Ngerti Bu. Nah, berapa sih tingkat penyandang disabilitas yang ada di Indonesia itu? Menurut data BPS dan Profil Anak Indonesia, ada 0,76% atau 650.000 anak penyandang disabilitas dari 84,4 juta anak di Indonesia, serta sebanyak 13,5% anak belum pernah sekolah dan 9,58% tidak pernah bersekolah. Tidak lagi bersekolah. Teman-teman bertanya nggak kenapa ini 13,5% anak-anak belum pernah sekolah? Ekonomi. Salah satunya Wilayah. Belum cukup umur. salah satunya begini teman-teman. Saya punya saudara yang penyandang disabilitas, maksudnya tunanetra. Dia itu telah masuk ke dunia sekolah dasar. Jadi umumnya sekolah dasar itu masuk pada umur 6 tahun kan? Tapi dia itu masuk pada umur 9 tahun. Kenapa? Ternyata sekolah luar biasa ini tuh mereka itu nggak di setiap daerah tuh nggak banyak ini. Jadi kayak cuma satu atau dua sekolah doang. Ngerti? Jadi emang jarang banget gitu kan, kayak sekolah kita tuh banyak tuh ya, sekolah-sekolah kayak SMA maupun negeri atau swasta. Tapi kalau sekolah luar biasa, mereka itu setiap daerahnya cuma ada satu atau dua, dan itu tuh menurut saya agak langka, dan informasi yang tersebar tentang sekolah SLB itu kurang tersebar ke masyarakat, sehingga dia ini tuh telah masuk ke dalam dunia jenjang SD dan tidak bersekolah. Kayak Sorry deh. tidak lagi bersekolah. Ada yang tahu nggak kenapa penyandang disabilitas itu mereka tidak lagi bersekolah? Ada yang tahu? Mungkin Keterbatasan. si anaknya teh kalau bisa aja gak mau gitu, mungkin ngerasa di sana teh bosan atau kayak gimana gitu kan. Beda kan kalau misalkan yang disabilitas itu sih pemikiran itunya teh berubah-ubah gitu gini. Umurnya nggak tentu. Benar, Chan. Salah satunya karena kan Kalau nggak bisa jalan. di SLB itu ada kayak tempat buat penginapan kayak asrama lagi kan, dan itu tuh pun lingkungannya itu bisa dibilang gak begitu sehat. Terus kayak pengawasan dari pegawai
pegawai-pegawai asramanya itu mereka kurang aware terhadap terhadap kebersihan lingkungannya. Jadi mereka lebih memilih anaknya itu buat tidak bersekolah daripada hidupnya kotor. Itu dari perspektif saya yang diambil dari SLB yang ada di daerah Cicalengka itu. Boleh next slide? Enggak. Oh ini. Aja. Respon masyarakat terhadap anak berkebutuhan khusus. Anak disabilitas sangat mudah mendapatkan perlakuan tidak baik oleh masyarakat. Betul? Betul. Nih contohnya. Bahkan anak-anak usia yang normal seperti bully, kekerasan fisik, psikis yang dapat merugikan anak itu. Ngerasa gak kalau anak berkebutuhan khusus itu mereka lebih rentan kena bully? Iya benar. Karena berbeda dari yang lain. Karena mereka itu berbeda dari yang lain. Iya. Sehingga dia itu tidak diterima oleh lingkungannya itu. Jadi kayak ada suatu kelompok nih, ada suatu anak yang tunagrahita atau tunanetra. Mereka kan beda banget nih, apa sih dia mah nyusahin. Jadi emang dapat banget gini bullying-nya teh. Terus hal ini disebabkan oleh keterbatasan dia yang merasa merugikan atau tidak suka oleh masyarakat. Jadi ya tahu kan, jadi anak berkebutuhan khusus itu emang ada beberapa yang nggak suka sama anak berkebutuhan khusus karena mungkin bisa jadi risih atau nggak mau lihat atau bagaimana. Tapi terbalik dari hal itu, ada juga masyarakat yang peduli terhadap penyandang disabilitas berupa pikiran yang normal sebagai serta harus ada tindakan berupa pikiran yang normal sebagai masyarakat dan mengedukasi bahwa tindakan sekecil apapun dapat mengubah mental anak tersebut. Gini. Ada juga beberapa masyarakat yang peduli terhadap penyandang disabilitas ini. Tapi tahu gak sih teman-teman, kalau misalkan teman-teman memperlakukan anak berkebutuhan khusus itu tidak baik, maka sangat rentan mereka itu mendapatkan masalah mental. Jadi emang mental mereka itu emang gampang kena. Karena bisa aja dia tuh ngerasa kayak, oh jadi aku tuh gini ya, jadi gampang banget, gampang banget dikata-katain. Jadi terus kayak mereka tuh jadi minder, dan itu tuh menjadi masalah rata-rata anak-anak yang berkebutuhan khusus tuh mereka emang gampang banget tersinggung. Dulu saya punya teman dulu kan waktu kecil saya emang suka hari weekend tuh ke sekolah luar biasa di Cicalengka itu karena nengok saudara saya sekalian main, dan teman-teman saya itu ada yang mulai dari tunanetra, tunarungu, terus tunawicara, terus ada yang tunadaksa. Dan mereka itu aku ngelakuin kayak kalau misalkan aku sholat dulu, mereka tuh kadang kesinggung atau kayak gak mau ditinggalin gitu. Gak tahu tuh faktornya kenapa. Allah nyaman. Boleh? Slide. Seperti apa sih kawasan lingkungan di SLB? Sekolah luar biasa terletak di dalam pemukiman penduduk. Jadi sekolah yang ada di Cicalengka itu, dia itu masuk ke dalam kepadatan penduduk. Jadi emang dikelilingi sama penduduknya. Dan menurut saya tempat itu tuh tidak layak untuk masyarakat berkebutuhan khusus. Karena apa? Yang pertama, lingkungannya kotor. Gang akses buat kita menuju ke sana itu sangat sempit sekali. Terus ini tuh dekat banget pinggiran sama selokan, dimana selokannya itu isinya cuma sampah-sampah doang, karena dekat sama pasar. Dan yang keempat itu lingkungannya itu dekat sama sekolah SD biasa. Jadi emang kalau anak SD itu yang lewat ke SMP itu mereka tuh kayak suka aneh melihat ngejek-ngejek. Nah, jadi ada faktor. Nah, terus fasilitas yang ada itu ada asrama laki-laki. Jadi kayak bukan penginapan, kayak kamar untuk laki-laki dan kamar untuk perempuan, masjid, ruangan kelas, ruang komputer, ruang dapur, lapangan, toilet, rumah guru, dan penjaga. Nah, teman-teman, jadi antara kamar laki-laki dan perempuan itu emang bisa ya, karena gak mungkin nyatu. Dan di dalam kamar perempuan itu mereka tuh nyatu sama gudang. Karena emang kayak bangunannya itu emang kekurangan fasilitas. Kekurangan ruang gitu. Jadi orang-orang yang perempuan itu yang disabilitas itu mereka tuh kayak sering nemuin kayak tikus. Bayangin tikus
dari rayap tuh jatuh ke perut. Karena emang lingkungannya nggak cocok, nggak tahu emang karena penjaganya nggak bisa nyesuaiin gudang antara gudang, jadi cuman disekat kayak triplek doang gitu. Kecoanya juga banyak dan tikusnya juga banyak. Terus ruang komputer, menurut teman-teman ada gak ruang komputer biasa gitu? Karena kan mereka tuh emang kayak kelainan gitu, beda dari kita. Tapi kenapa ada ruangan komputer? PS Buat main game. menanyakan Nggak bisa. ada yang Kalau buta gimana? misalnya suka ingin Jurang semua. buatnya deh lagi kesal-kesal itu liburnya teh Kenapa ada ruang komputer? Jadi ini tuh gimana ya? Jadi tapi si sistemnya tuh beda gini. Jadi kalau misalkan kita main komputer kan cuma main-main doang. Tapi kalau di sana komputernya itu bisa bicara gini. oh iya Jadi kalau misalkan kita mencet WhatsApp itu, nah dia tuh bisa bacain pesan juga. Jadi bisa ngebantu tunanetra itu. Dan terus ada ruang dapur, dan menurut saya ruang dapurnya juga agak dibilang kurang layak. Lapangannya juga sempit. Terus toiletnya apalagi, karena kan orang itu tunanetra ya, karena mereka tuh gak tahu gini hal-hal yang baik yang mana, hal-hal yang buruk yang mana. Jadi emang beda banget gini pikirannya, dan toiletnya itu bisa dikira menurut saya nih kurang layak dipakai karena kotor banget. Terus ada rumah guru juga cuma beberapa yang ingin menetap, ada juga penjaganya. Boleh next. Sistem belajar yang digunakan oleh sekolah luar biasa dan sekolah yang digunakan tentunya akan berbeda dengan sistem yang digunakan di sekolah normal biasa. Sekolah luar biasa itu lebih membina muridnya agar dia itu bersikap seperti manusia normal seperti kita. Namun kayak pelajaran-pelajaran kayak biologi, PKN-nya juga nggak lupa diterapin juga. Tetapi mereka itu lebih kayak membina gini, kayak orang tunanetra gimana sih cara mereka tuh buat bersikap seolah-olah kayak dia tuh bisa melihat gini. Terus buat kayak orang yang tunarungu, dia kan kalau orang tunarungu tuh nggak bisa ngedengar sama bicara kan. Nah mereka juga diajarin gimana caranya ngomong pakai bahasa isyarat. Tapi kalau menurut saya kan saya pernah tuh ya main sama mereka, terus saya tanya-tanya, ternyata mereka tuh kurang paham tentang pelajaran-pelajaran seperti kita. Kayak PKN itu mereka kurang tahu, mereka nggak bisa ngejawab. Sekolah biasa juga selalu dilengkapi dengan asramanya karena para penyandang yang datang itu dari berbagai daerah itu pun terkadang fasilitas kamar kurang memadai. Nah, kenapa di setiap sekolah luar biasa itu ada asramanya? Karena gini nih teman-teman, kan tadi pas awal udah bilang kan kalau sekolah luar biasa itu mereka cuma terbatas gini, jadi nggak banyak. Dan pasti yang orang yang tunanetra sama orang yang disabilitas tuh banyak banget kan dari penjuru-penjuru daerah. Makanya nggak mungkin kalau mereka pulang pergi dong. Makanya ada asramanya. Nah ini gambarannya. Boleh slide. Nah, gimana sih letak ketimpangannya? Pasti dalam suatu bidang itu ada ketimpangannya, hal-hal yang berbeda dengan kita dong tentunya. Oke, biar saya jelasin. Next. Boleh jelasin. Tingkat mengajar guru yang masih kurang. Nah, Minum dulu, mau minum? Gini nih, kalau di sekolah luar biasa itu satu gurunya itu cuma ngajar 4 murid. Oh, iya, cuma ngajar 4 murid, bahkan yang seangkatan sama aku, teman aku yang di sana dia cuma 1 orang di angkatannya itu. wow. Ranking 1. Kenapa tingkat mengajar guru yang masih kurang? Karena gak mudah buat ngajar orang disabilitas. Terus selain guru itu harus mengajar materi, tapi dia juga kan perlu kayak ngasih apa ya, wawasan kepada muridnya. Jadi harus profesional, gimana cara dia berbahasa isyarat, gimana cara dia ngajarin orang-orang yang tunadaksa yang punya kecacatan mental. Dan kalau menurut narasumber yang saya bicara, jadi beliau ini saya juga bicara sama guru yang ada di sana. Dia itu lulusan di UPI. Dia itu tunanetra juga ya. Dia itu ngambil apa ya, jurusan IPS di sana tuh. Dan itu tuh dia tuh satu-satunya PNS guru yang di sana. Jadi selebihnya itu guru honorer. Jadi cuma berapa ya kalau ditanya tuh
cuman 12 orang guru yang ada di sana tuh. Next. Sekolah yang terbatas yang daerahnya hanya 1 atau 2 hampir mengalami fase yang jarang. Ya, begitu. Kalau biasa itu emang mungkin karena pemerintah juga kurang ngasih pemahaman gini tentang anak berkebutuhan khusus. Bahkan menurut Undang-Undang 2003 ayat apa ya? Nomor 31 ayat 1 menjelaskan kalau anak-anak berkebutuhan khusus itu juga mereka perlu pendidikan halnya seperti orang normal seperti kita. Karena nggak adil dong kalau misalkan kita dapat pendidikan tapi anak-anak yang berkebutuhan khusus nggak dapat pendidikan. Iya. Dan jarang di sini ada berapa SLB sih yang cuma ada di Cimanggung doang? Kalau waktu dulu itu jarang banget ada. Terus kayak emang informasi juga kurang tersebar luas nih. Boleh next. Penyandang disabilitas sulit untuk mendapatkan akses masuk perguruan tinggi. Kenapa mereka sulit buat masuk perguruan tinggi? Karena ada beberapa kampus yang mereka itu melarang, bukan melarang ya, tapi tidak memberi kuota untuk anak-anak yang berkebutuhan khusus. Jadi emang mereka itu anak berkebutuhan khusus jarang untuk melanjutkan ke jenjang pendidikan karena sulit sekali. Dan kan pas kemarin tuh saya nanya tuh ke guru yang di sana, namanya tuh Pak Dedi. Emang deket sama keluarga saya karena terus dia tuh bilang kalau dulu anak-anak berkebutuhan khusus tuh emang susah banget buat masuk perguruan tinggi karena emang nggak dikasih kuota sama universitas tersebut. Terus kalau ada waktu itu di UPI dia itu nyediain 10 orang kuota buat masuk ke perguruan tinggi itu. Tetapi ternyata ada oknum-oknum juga yang menyalahgunakan gitu. Jadi 10 jadi 7. Jadi misalkan 10 orang nih kuotanya, ya ikut cuma 7 tapi yang terima cuma 4. Pasti itu ada oknum kan? Nah, terus waktu itu kan emang kakak saya tuh emang cita-citanya pengen jadi guru. Dan waktu itu dia tuh sama guru itu didaftarin ke Universitas Persada Bakti yang ada di Cikancung. Tahu daerah Cikancung kan? Jadi ini tuh kampusnya itu kampus swasta, tapi yang bikin saya anehnya kuliahnya itu cuma hari Minggu. Dan itu pun kuliahnya di apa ya? Di SMA. Jadi kayak sekolah SMA dipakai buat kuliah hari Minggu. Kan seharusnya emang ada tempat pendidikan. Gak tahu aku aja kok kuliah tapi kenapa di sekolah SMA. Sekolah swasta. Gimana tapi sekolahnya juga cuma sekolah ini doang kelasnya. Nah, terus kalau anak berkebutuhan khusus kalau masuk ke perguruan tinggi itu emang susah. Karena kenapa susah? Diseleksinya itu bareng sama orang-orang yang normal kayak gini nih. Gak ada kan? Jadi semua itu disamain kayak misalkan sekarang itu kalau FNBD itu ada TPS sama penalaran, dan buat orang tunanetra pun juga diajarinnya tes itu SNBD sama penalaran. Padahal kan beda banget ya ilmu yang diajarin di sekolah dianya itu. Tapi sekarang itu ada setahu saya ada beberapa kampus yang nerima orang penyandang disabilitas, termasuk Unpad, Universitas Brawijaya, terus sama UI. Kalau UI aku nggak tahu sih, tadi cuma baca tuh ada Unpad, UI sama UB. Lanjut. Perbedaan dalam lapangan pekerjaan. Lapangan pekerjaan yang berbasis ruangan sama kalau orang pertama kan bisa kerja di ruangan atau bisa juga di luar ruangan kan. Kenapa mereka susah? Karena kan mereka mempunyai kekurangan kan ya. Dan kalau seperti kita tentu kita juga bisa kerja di mana-mana dengan ilmu yang kita bekali. Kalau di SMK yang di SLB yang di Cicalengka itu, dia itu ada jurusan, cuma satu jurusan doang. Jurusannya itu jurusan pijit. Jadi teman-teman pernah nemuin nggak orang yang tukang pijit dia itu tunanetra? Nah mungkin masuk ke sana
Dan ada juga, itu saya pernah datang ke dinas sosial di Bandung. Tahu Wiata Guna gak? Jadi itu kayak tempat orang buat penyandang disabilitas. Ya apa sih yang pingin apa ya, kayak sekolah di sana, tapi bukan sekolah formal, maksudnya sekolah non formal. Kalau di SLB di Wiata Guna itu cuman ada medit sama komputer doang. Itu tuh udah langsung terjun dari pemerintah, cuman terus emang suka didatengin sama menteri sosial juga, Bu Risma. Dan kalau berita-berita yang aku dengar, ternyata emang Wiata Guna ini emang apa ya, sering ada permasalahan. Karena kan keluarga saya pernah ada yang ikut sekolah di Wiata Guna ini kan. Yang pertama apa ya, kayak dari segi makanan kan emang dicakupinya sama pemerintahan, tetapi pegawai-pegawai yang ada di Wiata Guna itu mereka memberikan makanan yang dibilang tidak layak untuk dikonsumsi. Contohnya nasi yang gigih. Tahu kan gimana rasanya nasi gigih? Jadi masih keras, terus kadang makanannya yang kurang, makanannya itu yang kurang matang atau yang asinan. Jadi ngebuat kayak orang-orang yang ada di Wiata Guna itu sakit. Waktu zaman-zamannya Covid kemarin itu Wiata Guna itu diisolasi, jadi karena mereka banyak yang sakit juga, karena mungkin asupan gizinya juga nggak dikasih banyak sama pegawai-pegawainya. Saya nggak tahu ya itu emang itu ulah pegawai atau gimana, karena kan emang kalau orang yang berkebutuhan khusus emang mereka kan nggak punya apa ya, mungkin nggak berani buat kayak negur gini, jadi mereka lebih memilih untuk diam. Dan lapangan yang luas itu sudah ketebak lah ya apa perbedaannya dari kalau di dalam lapangan pekerjaan. Terus emang pemerintah itu emang kurang nyediain apa ya, lapangan pekerjaan di Indonesia tuh kurang banget yang buat ngasih buat anak berkebutuhan khusus. Emang susah, jadi seharusnya kan pemerintah itu kayak ngasih lapangan untuk anak-anak berkebutuhan khusus, karena kan mereka juga bekerja. Jadi gak heran kenapa sekarang banyak orang-orang yang disabilitas itu mereka nggak kerja. Yang masyarakat udah tahu, anak berkebutuhan khusus atau penyandang disabilitas memang dalam pandangan masyarakat mereka banyak sekali memiliki kekurangan tanpa mereka sadari bahwa setiap orang memiliki kelebihan. Penyandang disabilitas seperti tunanetra, tunarungu, tunagrahita ada dari beberapa mereka tidak begitu pandai dalam dunia akademis, namun mereka ternyata sangat handal dalam dunia olahraga seperti tenis dan catur. Ada beberapa organisasi yang ada di SLB itu, jadi kayak tenis. Kenapa orang-orang kayak yang tunanetra itu mereka bisa main tenis? Jadi mereka lebih mengandalkan kuping mereka. Jadi nggak bisa lihat, tapi mereka menggunakan tangan mereka, telinga mereka buat mendengar suara-suara apa ya, bola. Terus catur, dan ada saya kenal dari beberapa penyandang disabilitas itu, ternyata dia itu pernah ikut lomba di Jawa Barat, dan dia itu menang juara ketiga dan dapat medali sebesar 0,5 kilogram gitu kalau nggak salah tuh. Terigu. Hah? Itu. Oh iya, bukan beda lagi. Nah, teman-teman beda tahu tunagrahita nggak? Tunagrahita itu jadi kayak dia itu punya kelainan kecacatan mental gini. Jadi kayak gampang marah, gampang nangis. Kalau tunarungu itu termasuk nggak bisa dengar, tapi mereka lebih menggunakan bahasa isyarat. Oh iya, aku juga pernah diajarin bahasa isyarat loh. Mau nggak? Kalau gini artinya apa? Tebak, ini mah tebak ya. Ya. Lagi naon? Dan tahu nggak? Apa? Jangan berisik. Stop. Pusing. Jangan berisik, pusing kepala. Lihat saya. Di sini kita semua sedang berkumpul. Kan aku tidak Kerumunan duduk melingkar. Bentar. Melingkar. di kelas ini berpikir Berarti Nah, kritis. jadi harinya Kira-kira can. hari ini kita belajar sosiologi. oh Hari ini kita belajar itu sosiologi. Pak. Oh, ini sosiologi. Harry Potter. Terus, mau lagi nggak? Ada yang bisa tebak nggak? Apa coba? Ayo. Metal.
love you. Selebel. Jadi teman-teman kalau misalkan foto kayak gini jangan menganggap itu setan, tapi kalau dalam bahasa isyarat itu artinya I love you. Terus contoh nih, Andra. Tahu kan? Slebel. Wah, ini selebel. Lagi artinya apa Bang Yusti? Itu artinya kamu ganteng. Ma jadi adik, Ma. Oh, Slebel. Tahu gak artinya apa? Kamu cantik. Apa? Oh, Itu bahasa isyaratnya. bedanya satu, yang dua. Terus ini enggak ini. Janji. serius. Artinya mau tahu? Ada yang nggak tebak apa? Oke. Janji. Kecil. Artinya kamu jelek. Kamu jelek. Kamu jelek. Wah. Jelek. Chan. Nah, sebenarnya emang Tuhan itu menciptakan manusia seadil-adilnya ya. Karena pasti lihat aja orang yang punya kekurangan, ternyata mereka itu punya prestasi gini yang belum tentu orang normal seperti kita tuh bisa seperti mereka. Iya. Ya ternyata emang Tuhan tuh adil, bener kan? Iya. Oke, dunia ya kan. Mungkin itu pertimbangan yang mungkin persepsi aku yang masyarakat kurang. Gak ada, udah jelas. Oke. Kalau gak ada pertanyaan, Anda mau nanya? Gak jadi. Dina mau nanya, kamu mau nanya? Pasti di kelas ini siapa yang Maaf kayak banget gini? ya kalau misalkan ada kekurangan karena sih. Kalau misalnya teh ada orang disabilitas tapi masuk ke sekolah biasa itu gimana? Pernah temen aku dia itu tunagrahita. Tapi bukan masuk pencatatan mental, dia cuman di perilaku doang, jadi kayak aneh gitu loh gini. Dia tuh masuk sekolah biasa kayak gini, ternyata dia itu malah bisa seperti kayak kita gini. Dia bisa merubah gitu. Tapi nggak tahu tuh kayak teman-temannya bakal ngebully dia atau gimana. Ya kan maksudnya tuh kalau Kalau misalnya tanpa ada paksaan sih bisa sih dia kayak apa sih dari tunagrahita menjadi orang-orang masuk kita, tapi tidak meninggalkan tunagrahita aslinya dia. ada yang kena Down syndrome terus dia tuh masuk ke sekolah biasa gitu. Kan di sekolah biasanya teh teman-temannya teh pada kayak gini biasa. Ya. Tapi dia sendiri itu terus dibully dia teh, tapi dia masih tetap di situ.